di balik gunung di Ndugama sana, di Yaukimo sana, di Intan Jaya sana. Ya, di beberapa kampung yang ada di sana. Ya, untuk maju berhasil sukses itu bukan soal kita di kampung atau di kota. Ya. Bukan soal orang tua kita kaya atau miskin, yatim piatu atau apa. Tapi ini soal kepercayaan. Ya. Kalau kau percaya Tuhan, kalau kau percaya bahwa di dalam kepercayaan itu kau berusaha, kau maju, kau akan tiba di dunia manapun dan tidak ada orang yang akan hentikan kau. Ya. Halo semuanya, pemirsa dimanapun kalian berada. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat luar biasa. Kita akan kembali lagi berbincang santai bersama pemuda yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak anak muda. Ceritanya dia ini sebenarnya akan memberkati banyak anak muda. Tapi kita sudah pernah janjian juga untuk podcast, tapi hari ini puji Tuhan kami sudah ketemu. Saya undang Bung Jeffrey Wirolokbere. Jeffrey Wirolokbere seorang tokoh muda yang menyelesaikan studi S2-nya di Rusia. Nah, pasti kita akan ngobrol bagaimana proses perjuangan dia dari Nduga sampai ke Rusia. Ini pasti ada banyak hal yang terjadi di sana ya. Dan ada cerita-cerita unik juga terjadi di sana ketika perjalanan dari SD bahkan sampai kuliah. Ini cerita-cerita menarik dan bahkan kita adik-adik ini butuh dengarin dari Bung Jeffrey gitu. Sebelumnya pemirsa semuanya terus dukung channel YouTube ini, notifikasi, ketik tombol lonceng, share channel YouTube video ini agar channel ini berkembang menjadi berkat buat semua pemirsa yang sedang nonton. Oke, Bung Jeffrey. Halo, Bung Nies. Apa kabar? Selamat datang. Puji Tuhan, sangat baik, kawan. Luar biasa, kita bisa berjumpa lagi. Waktu itu kita teleponan di WhatsApp ya. Ya. Waktu teleponan di WhatsApp, bro masih di Rusia. Nah, Bung, saya ini kan terinspirasi dan termotivasi sekali dengan situasi Nduga hari ini. Banyak begitu isu yang berkembang di negara ini, dan bro itu menjadi role model anak-anak muda yang pemuda dari Nduga. Yang hari ini mereka sangat termotivasi dengan perjuangan bro ini. Bagaimana bro bisa berjuang menyelesaikan studi S2 di Rusia. Yang pastinya itu bukan hal yang gampang. Tapi Bung asli Nduga kah? Iya, saya orang Nduga, bapak saya orang Nduga, mama saya orang Lani. Ya, luar biasa. Dan bapak saya itu tahun 80-an, 90-an itu dia pergi ke Kelila. Oke. Dan dia di sana mengajar sebagai guru. Kemudian ketemu mama saya dan di sana mereka menjadi satu, lalu mereka saya lahir. Jatuh cinta di sana gitu. Melalui mereka saya lahir gitu. Jadi saya ini dua suku ya. Nduga dan Lani. Suku Nduga dan Lani. Dani. Iya. Suku Dani Dani atau Lani ya. Iya. Jadi lahir di mama punya kampung di Kelila, di kampung tepatnya Ndogobak. Baru pas besar baru datang ke Nduga. Jadi Luar saya biasa. besar di Nduga. Jadi saya bisa bahasa Lani dan bisa bahasa Nduga. Wow, itu unik. Itu unik, men. Berarti mengerti dua bahasa ini bisa mempersatukan semua kalangan masyarakat yang memang ketika ada chaos begitu, bro bisa amankan dengan bahasa sebelah. Sangat. Itu bisa mempersatukan. Benar. Nah, Bung, dulu Bung SD di mana? Saya SD ini dulu di kampung Ndogobak, tapi itu hanya kelas susu istilahnya. Kelas susu ya? Iya, kelas susu. Maksudnya bagaimana? Hari Kamis itu ada pembagian susu. Jadi pas hari Kamis itu baru saya masuk. Dan SD saya waktu itu terlalu aktif juga gitu ya. Kemudian saya dibawa ke Wamena. Kemudian tahun 2006 kalau tidak salah ada masalah. Dan kami lari ke Kampung Bua.
Oke. Di Kampung Buah juga bapak saya guru, tapi saya tidak SD baik walaupun saya SD. Karena kebanyakan berburu di hutan. Oke. Terpengaruh dengan itu. Kehidupan yang Ya, kehidupan alami di sana. Kabupaten Duga ya. Kemudian saya datang ke Wamena, dan di Wamena ini karena pengaruh lingkungan saya hampir saja tidak sekolah. Itu pengaruh lingkungan bagaimana kehidupan di Wamena? Kehidupan di Wamena ya yang ada main, bergabung dengan teman-teman di Jalan Rian. Jalan Irian itu tempat seperti bagaimana? Pokoknya bergabung main PS, ikut acara. Jadi tidak sempat kepikiran untuk sekolah. Acara apa? Acara goyang? Acara goyang atau acara pokoknya jalan, anak muda lagi. Iya, senang-senang begitu. Senang-senang begitu. Kemudian satu titik itu orang tua saya melihat bahwa anak ini sudah kelewatan umur, jadi dia sudah tidak bisa lagi sekolah begitu. Akhirnya bapak saya mengatakan bahwa kok lebih baik tidak usah sekolah, kok bapak ini kebetulan bapak saya waktu itu di kampung camat, jadi bapak upayakan barang untuk kok jaga kios di kampung begitu. Tapi mama saya bersikeras tidak, sapu anak tidak boleh ke kampung, sapu anak harus sekolah. Jadi perdebatan terjadi karena pada saat yang bersamaan waktu itu saya tidak tahu membaca, tapi umur sudah lewat. Kira-kira rumah ingat umur berapa tahun? Kemungkinan itu sudah sekitar 14-an gitu. Oke. Jadi waktu itu saya masih ingat bagaimana bapak dan mama saya pro kontra tapi puji Tuhan ada satu guru namanya kepala sekolah Lenus. Dia biasa kasih ujian. Jadi saya mendengar di Ilekma itu bapak itu dia kepala sekolah sedang kasih ujian, dan saya pergi ke bapak ini. Kemudian saya ketemu dia. Saya bilang, bapak saya datang ke sini karena saya dengar bahwa bapak itu sedang mengujiankan anak-anak yang mungkin karena di kampung sana itu situasi SD-nya itu kekurangan guru dan sulit sekali. Sama hal juga saya rasakan seperti itu. Betul, kayak begitu situasi Papua waktu itu. Memang kemudian bapak itu katakan bahwa anak kebetulan ada satu ijazah. Untung baik bapak ini kasih ijazah sehingga pakai ijazah SD itu saya lamar SMP YPK, dan saya masuk SMP YPK itu saya juga tidak tahu membaca. Tapi karena cara Tuhan saya masuk. Kok bisa saya luar biasa, luar biasa. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan. Jadi saya masuk ke SMP YPK ini. Kemudian kami waktu itu tes masuk, dan pada saat tes masuk ini salah satu keajaiban yang saya sering berpikir kawan. Karena saya tidak tahu membaca pada saat dalam kelas itu. Dalam kelas itu anak-anak semua masuk. Baru saya juga masuk, dan saya duduk di salah satu samping kaca ini. Baru kaca ini waktu anak-anak main ini kaca ini pecah. Akhirnya saya duduk di situ. Baru ini ujian sedang berlangsung. Baru di depan saya masih ingat sekali ada satu guru sama ada ibu guru dua duduk. Jadi penjagaan ketat sekali. Dan mereka jaga ketat dan mereka perhatikan semua. Sementara teman-teman saya semua sudah ambil ini soal ujian, lalu semua sedang kerja. Sementara saya ini tidak tahu membaca, mau tulis bagaimana. Akhirnya tiba-tiba saya langsung berpikir bahwa ini orang sekolah tidak sekolah ujungnya juga mati. Akhirnya rencana saya mau tinggalkan ini baru langsung kabur ke rumah. Tapi saya punya kakak perempuan ini, mungkin Tuhan gerakan dia ke apa. Dia datang di samping kaca itu, baru dia bilang begini, Jeffrey bagaimana? Saya bilang saya tidak bisa. Suatu kesaksian. Baru dia bilang tidak bisa sekolah begitu, tidak bisa menyesuaikan. Saya bilang saya tidak tahu membaca, jadi saya tidak bisa isi soal ini. Ini terlalu sulit buat saya karena matematika mereka waktu itu kasih bahasa Indonesia, saya tidak tahu. Jadi saya mau kasih tinggal soal ini baru mau kabur keluar. Malu. Tapi kakak perempuan saya datang, baru dia bilang, Jeff, bagaimana? Dia bilang begitu. Jadi salah satu mujizatnya adalah guru yang 3 depan sana itu mereka perhatikan, tapi pada saat saya komunikasi dengan kakak perempuan sambil soal baru kasih dia lewat kaca yang pecah itu, baru dia kerja saya punya soal itu dari luar dari luar kaca itu. Baru setelah dia kerja itu dia kasih masuk lewat kaca itu, baru saya lihat dia sudah kerja, tulis sapu nama, terus isi ini tugas-tugas itu. Dan salah satu hal yang saya heran, kenapa? Apakah guru-guru itu lihat baru kasih tinggal atau Tuhan yang mengkelabai dong mata? Atau kenapa begitu? Padahal bergerak sendiri saja itu mereka jaga ketat. Karena di situ pertaruhan. Kalau waktu itu kalau saya tinggalkan kelas itu baru keluar, kemungkinan saya tidak sekolah. Jadi pengangguran ya?
Jadi pengangguran, saya tidak mungkin S1 sampai S2 ke Rusia, saya tidak mungkin pergi sampai ke level itu. Tapi saya lihat hari ini baru saya sadar bahwa ternyata itu intervensi Tuhan juga. Betul. Akhirnya sudah, anak-anak lain masih kerja langsung berdiri duluan. Dong bilang, wih anak pintar. Padahal nih, aduh Tuhan, anak pintar katanya. Tapi saya percaya diri saja. Tapi satu hal yang saya takutkan, jangan sampai saya masuk ke depan, Dong tanya saya bilang, aduh ini dong suruh baca yang bahaya nih. Langsung saya masuk ke depan dan saya bilang, ibu guru depan tuh, ibu, sudah selesai. Bah, kok cepat sampai dia bilang saya, gampang cepat gitu. Baru dia suruh saya baca, saya bilang, ibu ini juga sudah jadi. Dan saya bilang, oh iya sudah, kok sudah. Jadi kenapa saya cerita latar belakang SD ini kawan? Karena orang mungkin lihat kita mungkin pendidikan S1, S2 baru mungkin menikmati ini. Mereka tidak tahu kalau kita pernah berada dalam kondisi yang sangat krisis. Betul. Kita pernah berada dalam kondisi yang tidak menentu. Ya, dengan situasi yang sulit. Ya. Jadi pesan ini saya mau sampaikan khusus untuk anak-anak kampung. Ya. Karena saya datang dari kampung yang berbelit-belit susah dan mungkin hari ini banyak anak-anak kampung yang sedang mengalami situasi walaupun sekarang pemerintah pemekaran sudah banyak. Jadi saya mau bilang bahwa memang ada intervensi Tuhan, ada juga upaya-upaya kita. Tetapi sesulit-sulit itu, sesusah-susah itu, tetapi saya lihat, wah semua telah terjadi begitu. Sampai saya bisa menikmati level pendidikan SMP, SMA, kemudian keluar kuliah. Itu mungkin sedikit gambaran latar belakang SD yang sedikit, itu baru masuk ke SMP YPK itu. Oke, wah luar biasa. Itu guru yang paling bro favorit waktu SD antara SMP itu siapa? Itu guru-guru, kalau SD itu karena saya masih belum terlalu aktif ya di kampung. Kalau SMP? SMP itu ada satu ibu guru, dia ibu guru dari Toraja. Dia suka panggil nama saya, tapi saya tidak sempat hafal apa namanya. Dia selalu masuk kelas baru dia bilang Jeffrey. Itu SMP. Kalau SMA itu Pak Yosef, kepala sekolah SMA negeri. Ya, SMP Bisona. Iya, saya terinspirasi karena dari dia punya disiplin, dari dia punya sikap dan dari dia punya gaya. Saya sangat terkesan dengan dia gitu. Wow, luar biasa. Kenapa Jeffrey dipanggil Jeffrey Wirolok Bere? Sebenarnya ada arti kan nama? Ada artinya. Sebenarnya nama saya itu Jeffrey Lokbere, tapi Jeffrey Wiro ini pengaruh film Wiro Sablem. Jadi karena waktu itu saya tinggal di Wamena itu, itu film Wiro Sablem itu waktu itu tahun-tahun 2000-an dan 2002 itu viral film-film itu waktu itu zaman itu. Jadi gara-gara saya sangat fans film Wiro Sablem ini, saya beli kaset Wiro Sablem ini banyak sekali. Banyak kaset yang saya beli. Akhirnya karena mereka mungkin lihat saya terlalu fans, akhirnya kakak perempuan saya juga masukkan bahwa sudah kok pun nama Jeffrey Wiro Lokbere sudah begitu. Akhirnya pakai Wiro lagi. Jadi itu awal mulanya gara-gara film Wiro itu saya Wiro Sablem saja. Luar biasa. Kalau Lokbere ya marga. Ya luar biasa. Berarti bro ini dari dua keturunan ya, dari suku besar Nugar yang suku Dani ya. Iya benar. Mama Tabuni ya. Mama Tabuni. Bapak Lokbere. Bapak Lokbere. Oke, luar biasa Bung. Dan saya dengar Bung pernah sekolah di Jakarta. Benar. Bisa sekali. Sampai ke Jakarta itu bagaimana? Itu sekolah apa dulu? Setelah saya selesai SMA di SMA Negeri 1 Wamena tahun 2012, itu pikiran saya yang muncul untuk kuliah itu Jakarta. Karena saya sering nonton film Jakarta tua, bangunan tinggi dan banyak pemandangan yang indah dan kota besar. Jadi saya ingin sekali pergi ke Jakarta. Setelah saya lulus, saya pergi ke Jakarta dengan saya punya teman 3 orang, Yore Koel. Kami berangkat dari Wamena ke Jayapura sini, mungkin tinggal di Jayapura sini selama 3 hari. Baru kami juga tidak tahu kalau di Jakarta itu ada siapa, tapi kami berangkat saja nekat, terlalu semangat gitu. Nekat ya? Iya. Tapi syukur ada satu kakak yang dia datang jemput kita, baru kami pergi ke Jakarta. Nah, karena kami ini ke Jakarta mau masuk, itu tidak sempat mempersiapkan jurusan apa yang akan kami ambil. Terus
kami akan kuliah di kampus mana, tapi intinya ke Jakarta dulu. Nanti urusan pilihan Kuliahnya kampus lah, nanti untuk jurusan apa nanti tentukan di Jakarta. Intinya berangkat dulu gitu. Akhirnya setelah berangkat itu bingung sendiri di situ. Bingung karena? Bingung karena mau masuk jurusan apa? Ekonomika, hukumkah, politika, ataukah teologika begitu. Akhirnya selama 1 bulan itu saya berpikir keras, aduh Tuhan, ini saya harus masuk jurusan apa? Tapi ajaibnya karena sebelum saya pergi ke Jakarta juga tahun 2011 ke atas itu saya sudah bergabung di gereja Fata Wamena. Di situ saya sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pengaruh rohani yang sangat kuat. Dan jadi tahun itu bro sudah kenal Tuhan ya? Sudah kenal Tuhan. Akhirnya orientasi saya itu ke macam pelayanan, penginjilan di gereja itu aktif. Jadi pembawaan kerohanian sangat kental itu. Akhirnya sering dipanggil juga rohani. Nah, pada saat tiba di Jakarta terjadi bentrokan. Apa bentrokan? Bentrokannya adalah Tuhan, ini orang kebanyakan orang panggil saya sudah cocok hamba Tuhan, sudah cocok kakak hamba, baru nanti saya lari ke hukum atau lari ke politik. Di situ baru saya stresnya luar biasa. Kenapa orang bisa panggil Jeffrey hamba Tuhan? Karena waktu itu di pelayanan itu saya mendirikan satu komunitas namanya komunitas Kotlabo Kimbrik. Itu artinya apa? Itu artinya dalam bahasa Nduga itu komunitas Kotlabo Kimbrik itu artinya generasi muda. Generasi muda pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Nduga itu komunitas Kotlabo Kimbrik. Dan gerakan penginjilan itu, organisasi itu, penginjilan itu sampai sekarang masih ada. Jadi karena ini organisasi regenerasi tuh. Jadi anak-anak dari kampung datang terus berdatangan ke situ. Jadi karena background daripada kerohanian ini sangat kental. Kalau orang juga melihat kami pelayanan di mana-mana toh. Akhirnya mungkin spiritual itu terbangun. Akhirnya orang lihat mungkin sebagai hamba, sebagai pelayan. Dan ini sangat kental sekali. Jadi saya sudah terbiasa di gereja, terus terbiasa penginjilan. Akhirnya ke Jakarta itu, ini satu kesaksian lagi kawan. Pada saat tiba di kontrakan tuh ada satu kakak namanya Immanuel Gobai. Dia tinggal di asrama, dia hamba Tuhan, dia sekolah teologi. Setelah dia ini praktek di Kalimantan, itu dia datang ke situ. Pada saat kami sama-sama, kakak itu dilarikan di rumah sakit dan dia meninggal. Itu pada situasi yang sama. Pada saat itu saya sedang memikirkan untuk ambil jurusan apa begitu. Tapi saya mendapatkan mimpi dari dia bahwa mimpinya tuh adik saya sampai di sini. Adik bisa lanjutkan ke kampus STT Jeffrey. Wah, ini Tuhan, ini saya lagi pilih ini kampus jurusan, baru kenapa saya mimpi begini gitu. Akhirnya saya sedang bingung toh, tapi karena saya punya background bagian spiritual semakin kuat. Akhirnya saya bilang Tuhan, saya mau belajar sekolah teologi di STT Jeffrey Jakarta. Akhirnya tahun 2012 itu saya daftar sekolah teologi STT Jeffrey Jakarta dan saya kuliah dari tahun 2012 sampai 2017 selesai. Selama saya di Jakarta itu saya di sana melayani juga di salah satu persekutuan Okumene Generasi Yosua. Itu namanya singkatannya POGI itu. Jadi semua mahasiswa ibadah di situ dan mereka percayakan saya untuk pelayanan di situ. Jadi sambil pelayanan sambil kuliah gitu. Jadi selama 6 tahun itu saya aktivitas di Jakarta seperti itu, Pak. Wow, luar biasa. Tantangan apa saja yang Jeffrey lewati saat kuliah? Pasti ada tantangan di negatifnya, positifnya. Karena Jeffrey ini kan di role model buat anak-anak muda yang ada di Jakarta. Benar. Tantangan saya adalah saya orangnya tidak mau terikat. Yang rutinitasnya hanya itu. Saya orangnya kan maunya bebas. Mau kemana, tapi pada saat itu saya dipercayakan oleh teman-teman untuk memimpin persekutuan Okumene Generasi Yosua. Dan saya merasa sangat tertekan mengatur pelayanan itu. Sementara jiwa pemuda saya berontak. Jiwa pemuda saya berontak untuk keliling jalan terus. Saya lihat teman-teman bebas bergerak jalan kemana-mana, saya ini terikat terus setiap hari Minggu. Setiap hari Sabtu pelayanan terus, saya emosinya di situ. Saya stres di situ ya. Tapi dari sisi lain bagus juga, saya rasa saya terpelihara gitu. Tapi dari sisi lain saya berontak. Jadi di situ macam ada rasa campuran. Ada daging dengan rohan ini benturan. Jadi saya merasa bahwa
saya benar-benar tertekan di situ. Aduh, ini orang anak-anak muda itu keren dong kalau jalan-jalan kemana-mana. Dan saya merasa selama saya berada di Jakarta itu saya merasa saya terkurung begitu. Karena harus hari Sabtu siapkan pelayanan. Sebentar yang lain itu malam minggu enak. Saya marahnya di situ gitu. tapi Tuhan yang saya layani itu hebat. Dia tidak mengecewakan saya di ujung daripada semua itu. Amen. Dan saya terharu dengan berkat Tuhan. Jadi tantangan yang saya alami adalah bentrokan dalam diri saya sendiri. Itu satu. Itu internal. Antara memiliki kebebasan kemana-mana atau harus laksanakan tugas ini gitu. Pelayanan. Terus yang kedua adalah Jakarta tuh saya sering kekurangan. Baru kampus saya jauh, jadi jalan kaki itu panas sekali kawan. Dan beberapa kali saya jalan kaki. Tapi saya sering sambil jalan kaki saya sering menyanyi lagu-lagu rohani dan saya jadi semangat lagi gitu. Kadang lapar gitu. Kan kuliah satu ini kan tanggungan sendiri orang tua tuh. Jadi memang tantangan itu kadang jalan kaki. Kadang juga ada ibu yang dekat itu, warteg itu ada ibu. Nanti saya makan dulu bersabar, nanti bulan depan kadang gitu. Tapi mereka terima? Kami sudah kenal baik, jadi itu tantangannya berat ya. Tapi kalau enaknya itu, saya punya teman dari Yahukimo, saya punya teman dari Tolikara, dari beberapa kabupaten. Jadi enaknya itu sekarang kemana enak begitu, ada teman di mana-mana. Jadi itu antara tantangan. Jadi untung juga ya merantau, banyak teman juga. Banyak teman, banyak pengalaman. Walaupun sakitnya juga luar biasa. Sakitnya jalan kaki, lapar, harus hutang makanan. Tapi juga asiknya juga kangen gitu. Kangen ke masa-masa itu lagi. Masa-masa itu gitu. Tapi tidak terulang lagi karena luar biasa. Selesai tahun berapa tuh Bang Jeff? Tahun 2017. Luar biasa. 2017. Setelah selesai langsung pulang ke Papua. Ada salah satu dosen saya waktu saya ujian skripsi di STT Jeffrey Jakarta. Dia tanya begini di meja itu, meja sidang itu. Dia bilang begini, "Jeffrey, siap Bapak?" Saya bilang, "Setelah kau wisuda di sini kau mau kemana?" Dia bilang saya begitu. Baru saya bilang, "Bapak, saya tidak tahu." "Apa kau tidak tahu?" Dia bilang gitu. Karena benar, setelah saya wisuda kan, saya belum ada gambaran jelas. Antara ke luar negeri itu ada, tapi dari mana aksesnya? Sangat tidak mungkin. Pikiran untuk keluar negeri. Terlalu jauh, itu terlalu sulit bagi saya. Mungkin saya hanya berpikir bahwa, mungkin setelah selesai mungkin Tuhan kasih petunjuk di mana saya ikut begitu. Pikiran saya begitu. Jadi setelah selesai itu saya mentoknya di situ, dan setelah selesai saya juga ada rencana bawa ke Jayapura, ke Wamena, ke kampung, ke Mbua sana, ke Lila, ke Omom sana, baru mungkin balik atau bikin ke Batu Gereja. Sempat berpikir begitu, tapi belum ada sesuatu yang benar-benar jelas untuk saya harus setelah kuliah saya harus ini, itu belum ada. Seperti itu kawan. Wow, luar biasa. Berarti bro langsung dapat beasiswa ya waktu itu? Untuk dapat beasiswa Rusia ini. Itu bagaimana itu caranya? Itu tadi saya bilang untuk mendapatkan beasiswa Rusia ini sama sekali tidak ada di akal sehat saya. Ini di luar dari pemikiran saya. Jadi saya pernah mendengar bahwa katanya ada anak-anak kuliah di luar negeri, terus ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, tapi saya merasa bahwa saya tidak tahu bahasa Inggris itu bukan kelasnya saya begitu. Terlalu jauh, terlalu tidak mungkin begitu. Tapi saya salah berpikir ternyata pikiran seperti itu. Tapi saya ketemu dengan Bapak Samuel Tabuni. Satu kali ini Bapak Samuel Tabuni dia pergi ke Jakarta. Baru kami dalam mobil, baru dia langsung bilang, dia bisa panggil saya Om tuh. "Om, siapa ke luar negeri kuliah S2?" Wih, kaget. Kok Bapak bisa bicara begini? Wah, ini menurut saya dapat tantangan baru nih gitu. Tapi satu hal yang luar biasa bahwa apa yang Bapak Sam katakan, saya percaya bahwa benar apa yang Bapak Sam katakan itu benar adanya. Akhirnya setelah itu sudah dia bilang ini PLA ini baru jalan toh. Akhirnya saya menjadi siswa pertama PLA yang ke luar negeri melalui beasiswa Rusia. Dan beasiswa Rusia ini
sejak tahun 2010 ke bawah, itu belum pernah ada mahasiswa yang banyak, walaupun sudah lama, tapi mahasiswa Papuanya belum pernah punya akses ke Rusia. Betul. Tetapi padahal beasiswa Rusia itu sudah lama. Sudah lama ada ya. Pemerintah Rusia kasih. Mungkin akses informasi mungkin orang-orang di Jakarta ini tutup begitu. Betul. Sehingga ada beberapa senior yang sudah duluan kuliah di sana. Mungkin mereka mencari tahu sendiri. Tapi sekarang karena PLI hadir sebagai salah satu jalan pendidikan bagi generasi dan dia mencari beasiswa, ternyata PLI bisa membangun akses bersama dengan pemerintah Federasi Rusia. Dalam hal ini kedutaan Rusia yang ada di Jakarta, KRI. Dan sekarang melalui mereka kerjasama ini kami menjadi siswa pertama yang bisa mendapatkan peluang. Pertama itu tahun 2018, setelah selesai 2017 itu, saya datang ke sini dan karena Bapak Sam bilang kamu harus belajar persiapkan diri untuk keluar negeri. Saya percaya bahwa apa yang Bapak Sam katakan benar. Tetapi ketika saya cerita kepada saya punya orang tua, Bapak saya mau ke Rusia, Mama saya mau ke Rusia, mereka tertawa saya, kawan. Kau gila kah? Bahkan hampir semua keluarga saya tidak mendukung. Dong, rasanya lucu gitu. Iya. Dari hamba Tuhan mau ke Rusia. Iya, maksudnya, kok bisa kah begitu? Tidak masuk akal begitu. Tapi saya sangat yakin bahwa Pak Samuel Tabuni itu benar apa yang dia katakan. Akhirnya saya tunggu beasiswa Rusia tahun 2018 tidak jadi berangkat ini. Akhirnya banyak yang bilang sudah tidak usah, sudah begitu. Tapi tidak, saya bertahan tahun 2019 lagi. Sampai orang pikir tidak. Ternyata pas tahun 2019 bulan September itu tiba-tiba kami disuruh kumpul di PLI, dibekali dan diurus semua dan kami bisa berangkat. Wow, luar biasa. Dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke Rusia. Tantangan apa ketika pertama kali tiba di Jakarta, bro rasakan? Karena ini kan bro menghadapi budaya yang berbeda, daerah yang berbeda. Jakarta atau Rusia? Rusia. Pertama itu saya teman duduk sebelah sini, saya di sini. Jadi karena waktu itu dari sini kami pergi ke Jakarta, kami di sana sekitar 3 hari, urus semua dokumen. Baru dari Jakarta kami berangkat pakai pesawat Qatar. Qatar itu di Doha sini, Timur Tengah, mereka punya. Dari situ pas kami berangkat dari Jakarta, tiba di Timur Tengah. Begini dari Timur Tengah ini kita mau pergi ke Rusia ini. Sampai saya ini bilang-bilang saya putih teman nih, kawan, ini betul toh? Baru kami tuh ini kita buka lap-lap kami buka. Maksudnya lap-lap muka maksudnya bukan? Maksudnya tidak percaya kalau kita bisa keluar negeri gitu. Macam mimpi. Baru saya korek-korek saya teman, betul toh? Oh iya betul. Kadang saya mimpi indah begitu. Jadi bangun begini ternyata mimpi gitu. Tapi ini bukan mimpi indah tapi nyata gitu. Semangat sekali gitu. Bisa menikmati pesawat yang besar. Bisa menikmati penerbangan dari Jakarta ke Doha 9 jam. Dari 9 jam tunggu sampai sekitar 11 jam begitu atau sampai ada tergantung. Dari Timur Tengah ke Moskow 5 jam. Pesawat-pesawat besar nih. Pas tiba di Moskow tuh pramugari sudah kasih pengumuman tuh sampai sapu hati ini dukdak. Dukdak sungguh kawan. Maksudnya saya menangis karena Tuhan SD telah benar. Ijazah dapat hanya boleh begitu. Orang tua sudah menyerah. Banyak orang begitu, tapi kenapa Tuhan izinkan saya menikmati berkat yang besar ini? Saya terharu dan saya memuji Tuhan di atas pesawat. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan kau baik begitu. Amin. Akhirnya sudah. Setelah kami turun kawan, Yesus. Hal pertama turun di bandara, kami lihat orang-orang Rusia itu saya tinggal heran-heran. Tinggi-tinggi, cantik, ganteng semua, tapi jarang senyum. Kenapa jarang senyum? Mereka itu orangnya keras, toh. Orang Rusia itu dong keras, dong tidak kayak kita di bagian timur sini. Murah senyum. Murah senyum, tapi dong itu lihat saja. Padahal itu dong tidak marah, tapi kayak marah gitu. Jadi pas turun itu, shock culture itu, culture shock itu. Pertama pas saya turun begini.
banyak orang Indonesia yang datang ke situ. Bah, ini kenapa dong? Ternyata itu intel dorang dan bin ya. Mereka yang datang jemput kita. Ya. Baru begitu kami dari dalam penjemputan keluar ini Tuhan kawan. Langsung ketemu dinginnya, memang tidak manusiawi. Iya. Keras ya. Ya. Jadi karena orang yang sudah pernah di sana, bahkan mereka suka tahu kalau di Rusia dingin. Ya. Bulan September Oktober. Ya. Itu dingin. Jadi kami sudah persiapan jaket tebal, tapi dia punya dingin itu sampai yang masih kelihatan muka sampai telinga ini sudah sangat terasa sekali begitu. Ya. Nah, itu yang saya kaget bahwa ketika orang bilang luar negeri itu ada musim dingin, itu memang benar-benar dingin. Bukan dingin biasa, benar-benar dingin. Ya. Dan itu yang saya merasa shock sekali. Kemudian kami dengan teman-teman langsung diarahkan karena ini kan sejarah pertama anak-anak mahasiswa Papua dan rombongan besar masuk ke Rusia toh. Ya. Jadi kami diarahkan masuk ketemu dengan kedutaan besar Indonesia yang ada di Moskow. Ya. Baru kami dijemput, lalu ketemu dengan wakil duta besar waktu itu. Ya. Disapa dan kami duduk dengan penjabat di situ, lalu ditanya, "Wih, kamu kenapa bisa sampai banyak orang begini? Ya. Bagaimana? Kalian dari Indonesia mana?" Gitu. Ya. Kami dari Papua. Tanya lagi, saya detail-detailnya. Ya. Ya. Karena dari Moskow itu kami akan berpencar ke berbagai wilayah. Oke. Berbagai kota. Jadi beda-beda daerah begitu ya? Beda. Kita tiba di ibu kota, dari ibu kota kami akan berpencar. Oke. Kebetulan kota saya itu bisa pakai kereta, bisa pakai mobil, bisa pakai bus, bisa pakai pesawat. Ya. Jadi dari situ baru kami bertemu. Mereka tanya, "Kamu mahasiswa S1 atau S2?" Sebagian S1, sebagian S2. Ya. Jurusan kami juga ditanya dan kami kasih tahu jurusan-jurusan ini. Dan mereka juga kasih edukasi tentang betapa kerasnya kehidupan di Rusia. Ya. Lalu setelah itu kami foto-foto, makan-makan, dan salah satu hal yang bikin saya sampai sekarang tidak bisa lupa itu anak-anak yang bawa kita ke bis itu ada 2 orang yang antar saya masih ingat. Ya. Baru yang dong antar kita ini, kami berangkat memang bahasa Rusia memang belum sama sekali, sangat minim. Karena ini beasiswa Rusia ini bisa dikatakan sebagai tiba-tiba begitu. Sementara orang Rusia dong tidak suka bahasa Inggris. Dong tersinggung atau dong marah, bisa dikatakan. Kalau kalian pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kenapa terjadi seperti itu? Dong hanya mencintai bahasa mereka. Hanya mencintai bangsa mereka begitu. Jadi mereka tidak suka bahasa Inggris di Rusia, kecuali di kampus, di rumah sakit, di bank, mungkin ada. Tapi mayoritas orang Rusia dong tidak suka. Jadi kalau kita mau tanya pakai bahasa Inggris juga, dong hanya lihat kita begini. Jadi baru anak 2 yang antar ini sudah dong baca absen. Yang mau ke Sankt Peter siapa? Yang mau ke Kazan siapa? Yang mau ke Volgograd siapa? Baru saya bilang ada 2 anak ini dong bawa saya ke terminal bis. Baru saya bilang saya mau naik bis sambil lihat pemandangan begitu. Baru di kota studinya kami itu ada mahasiswa yang sudah mau jemput kita juga di sana. Beni kawan tahu, anak-anak 2 itu memang saya bisa katakan ada kurang ajar juga. Dong su bantu bagus, tapi setelah mereka beli sapu kartu Rusia, lalu setelah itu mereka beli tiket bis. Setelah itu ada satu bis di sini, dia akan antar kita sampai ke bis tujuan antar provinsi itu. Tapi saya bilang, jangan tinggalkan saya sendiri, tolong. Kamu harus antar saya sampai ke bis itu. Tapi mereka hanya bilang begini, "Kakak, aman. Kakak sudah punya nomor ini, sudah punya tiket ini. Kakak naik bis ini, pokoknya ikut saya sampai mereka turun di mana, kau turun di situ." Mereka bilang begitu. Waduh. Saya bilang, "Aduh, kalau anak Papua itu kamu gaya sekali. Kamu mau kasih hilang saya di sini, Kak." Baru dong setelah bilang itu dong saya jalan. Baru saya lihat, perhatikan begini mimpi atau betul gitu ya. Sendiri, baru sendiri. Mereka pas saya naik bis begini, dari bis itu antar lagi ke bis yang lain. Saya pikir kalau saya salah turun bagaimana, salah naik bis bagaimana, salah tiba bagaimana, itu saya stres kawan.
Tapi saya berdoa, Tuhan, jangan biarkan saya tersesat di sini. Saya datang bukan untuk tersesat di sini. Saya berdoa bahwa saya naik begini, ada ibu-ibu situ, ada bapak dong situ. Saya mau senyum tapi dong muka juga mama tidak bisa senyum. Akhirnya saya juga bikin kayak dong. Percaya diri. Percaya diri, saya klaim dalam nama Yesus tolong. Begitu Pak, bis sudah jalan sampai saya tidak tahu ini kemana bis ini. Jesus. Dalam hati bro bilang mau mana? Berdoa terus dalam hati, berdoa Tuhan. Tuhan tolong Yesus, saya tidak mau. Begini kita mau baku kontak juga. Semua sibuk masing-masing terpencar jadi. Allah. Saya tiba di sapu terminal bis, saya lihat begini. Bis itu dia jalan jangan sampai dia berhenti. Baru bukan di situ, baru saya turun yang saya pikiran di situ. Tapi jalan saya pas turun, semua orang turun, saya ikut turun. Saya kasih paspor. Dong lihat sapu muka, dong lihat ini. Dong langsung suruh masuk. Saya naik bis yang itu. Puji Tuhan, naik bis itu selama 1 hari 1 malam. Dan kawan, kau tahu waktu saya naik bis jalan di jalan itu, saya rasa kincing ini. Baru pemberhentian itu ada 4 pemberhentian. Baru saya mau tanya toilet juga, mau tanya bagaimana. Kenapa? Saya tidak tahu harus menggunakan bahasa apa. Kalau misalnya kalau sekarang tuh, saya bisa bilang здравствуйте, скажите пожалуйста, где toilet. Itu kan bahasa Rusianya sekarang. Tapi saya tidak tahu waktu itu harus ngomong apa. Jadi pada saat berangkat itu belum tahu bahasa Rusia? Belum tahu, привет, здравствуйте, доброе утро. Pokoknya belum tahu. Tapi hanya berangkat. Saya waktu itu salah berpikir. Intinya ke Rusia dulu begitu. Padahal itu salah pikiran gitu. Jadi saya tahan kincing itu Tuhan kawan. Baru pas tiba di pemberhentian 1, baru saya turun lewat bis begini, macam ada tempat, memang tempat disediakan begitu. Tapi saya tidak lihat di situ macam toilet begitu, tidak ada. Saya lihat begini di seberang jalan ini hutan besar nih kawan. Kabur ke situ. Baru malam, sudah jam 1 malam ini. Tuhan, itu pesawat lagi. Mobil 1 lewat itu. Saya lewat ke sebelah mobil langsung. Saya hampir mati situ. Tapi saya pegang dalam hati, oh Tuhan terima kasih. Untung tidak terjadi apa-apa. Kawan, itu bahaya sekali, saya kesaksian. Mobil balap? Mobil balap. Jadi karena saya ini suka kincing mati. Rasa kencing ya? Iya, jadi saya lihat hutan langsung ke seberang. Begini saya pas ke seberang, mobil langsung lewat belakang saya. Itu mungkin kabar buruk yang tidak pengiriman begini-gini, bahaya. Tapi Tuhan selamatkan saya. Akhirnya saya balik, baru kita naik bis jalan lagi sampai tiba di Volgograd jam 9 pagi. Teman-teman saya dari Indonesia yang sudah dihubungi jemput saya. Karena semua program beasiswa Rusia ini kan setelah didaftar semua diatur atau dikirim ke Moskow, dari situ diberangkatkan, dan di kota itu juga ada jemputan. Jemputan saya datang, kami pergi. Di Rusia tuh Bank Mandiri bisa, tapi sekarang tidak bisa karena ada konflik. Baru saya uang saku itu ada di Bank Mandiri itu. Baru dari situ saya mau bayar asrama, saya mau bayar beli pakaian, beli makanan toh. Begini saya masuk di Rusia itu ada banyak bank. Tapi yang bank yang mahasiswa asing biasa pakai Sberbank sama BCB. Baru saya masuk di BCB begini, kartu ATM saya itu langsung tertelang kawan. Baru uang yang mereka pakai untuk itu tuh sudah tertelang. Baru saya mau masuk lapor ke dalam ini, mau ngomong apa begitu. Akhirnya teman Indonesia yang pertama itu dia masuk. Baru dia bilang, dia bicara sama mereka, uminya druk, on karta, PCB, problem atau dia kasih tahu. Baru mereka bilang, ni mogu, ni itu. Mereka bilang tidak bisa. Itu sudah hancur katanya dalam. Kalau Indonesia mungkin kita masih pakai protes. Itu baru sapu stres tambah tinggi lagi Tuhan. Kalau di Jakarta tidak apa-apa, tapi ini kan di Rusia, mau minta uang kemana? Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mau pulang, saya ambil keputusan. Pulang bagaimana? Maksudnya awal-awal tuh macam mimpi, jadi saya macam, aduh, bagaimana begitu? Semangat juga ada, tapi kemudian ada kejadian seperti begitu lah, patah semangat.
seperti itu. Kemudian macam saya rasa ini cuacanya berbeda sekali gitu. Tapi saya punya teman satu, dia teman France, ya, dia dari Manado, S2 juga. Dia tanggung saya punya pembiayaan itu pakai dia uang pribadi. Baru saya beasiswa, baru saya ganti gitu. Baru itu kan pada saat perdatangan itu bukan hanya dari Indonesia saja, dari Afrika, Vietnam, dari negara mana-mana, anak-anak semua masuk, baru semua kumpul ketemu situ semua. Baru di situ kami ada teman banyak gitu. Begitu kan. Wow, luar biasa. Jadi Bung dari Indonesia ke Rusia itu belajar bahasa Rusia di sana ya? Bagaimana caranya Jeffrey belajar bahasa Rusia? Orang Rusia bahasa ini hurufnya terbulak-balik. Oke. Lalu mereka punya alfabetnya itu banyak. Ya. Berapa alfabet? 39. Oke. Kemudian huruf misalnya kita di sini kalau di sana itu ada penambahan buatan mereka sendiri. Ya. Kemudian kalau kita di sini huruf R toh, tapi di sana tuh R terbalik itu mereka bilang ya begitu. Kemudian huruf P itu mereka bilang R begitu. Jadi butuh penghafalan dan juga butuh pengucapan dan kata-kata bahasa Rusia juga tidak kena kayak kita lidah. Jadi itu yang waktu kelas bahasa Rusia awal itu memang tidak nyambung di setiap lidah. Ada beberapa huruf yang kita harus menyebutkan hampir mirip-mirip tapi harus terdengar berbeda. Misalnya C, J, C, hampir sama tapi harus diucapkan dengan cara yang berbeda. Kata-kata alfabet ini yang baru pada saat kita mengucapkan kita mungkin bisa salah begitu di telinga mereka. Tapi mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa, jadi ya sudah begitu. Jadi memang awal-awal itu saya sudah stres, ini bagaimana. Tapi ya mau tidak mau kalau di Jakarta mau dekat-dekat masih bisa berpikirin, tapi karena sudah masuk jadi mau tidak mau jalan. Gitu. Mau tidak mau harus belajar gitu. Jadi cara untuk belajar itu harus jadi setiap hari pakai bahasa Rusia. Iya. Pertama-pertama tuh kami ke toko kemana tuh diantar oleh teman. Kadang-kadang pakai tangan. Bahasa tubuh gitu. Iya, bahasa tubuh. Dan orang Rusia juga kadang senyum tipis-tipis dong, mengerti. Orang asing toh. Ya. Jadi pernah ada miskomunikasi antara Jeffrey dengan orang-orang di sana ketika tidak komunikasi hal apa yang Jeffrey butuhkan tapi mereka tidak paham dan maksudnya Jeffrey. Banyak. Seperti apa? Waktu urus dokumen itu kadang kita masuk, kita sampaikan kita pun maksud dengan bahasa Rusia yang ada, tapi dong sampai tidak mengerti. Dong bilang niponyol, nipanimayu. Dong bilang tidak mengerti gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang itu teman-teman yang paham mereka datang lagi teman-teman lagi membantu gitu. Tapi sering berjalannya waktu ya kami bisa paham, bisa komunikasi. Pertama kali injak di kelas bangku kuliah, apa yang Jeffrey rasakan? Itu karena kami 1 tahun belajar bahasa Rusia, kemudian dari kampus itu karena kami dinyatakan kelas lolos bahasa Rusia, lalu pergi ke universitas. Itu sudah berbeda kampus, berbeda teman dan berbeda aktivitas lagi. S2. Jadi S2 di Rusia itu selama 1 minggu itu 3 kali ikut belajar. Dan saya pikir hampir sama, tapi orang-orang di Rusia itu mereka lihat kalau siswanya punya semangat untuk kuliah aktif, itu sudah penilaian besar buat mereka. Untuk nanti kemudian penyesuaian dan kemudian bagaimana yang orang Rusia itu mereka lebih pada apa yang kita sampaikan tuh mereka yakin bahwa kita mengerti walaupun kita tidak sempurna sampaikan. Tapi mereka tahu kalau kita mengerti apa yang mereka sampaikan. Prinsipnya di sisa lihat. Dan kalau ada siswa yang sudah sudah tidak ini lagi baru malas-malas, sudah tidak menunjukkan diri malas-malas, itu berbahaya. Nah itu mereka sudah lihat ini orang ini dia tidak mau gitu.
Ya, tidak mau berkembang. Iya. Jadi mereka maunya tuh siswa harus aktif begitu. Jadi pokoknya kuliah di Rusia itu harus aktif. Datangi terus, dan mereka akan melihat bahwa ada semangat dalam diri siswa. Ya. Wow, luar biasa Bung Jeff. Di sana agamanya mayoritas apa di sana? Mayoritas Kristen Ortodoks, kemudian Kristen Katolik, Kristen Protestan, walaupun kemudian Islam, Hindu, Buddha, dan Majemuk di sana. Kemudian tapi apa namanya, menurut sejarah itu Kristen Ortodoks itu sudah lama, pada abad ke-8 masuk. Dan raja-raja Tsar 1, Tsar 2 itu sebelum Lenin masuk, masuk komunis dan segala macam. Itu sudah ada kekristenan Ortodoks, tetapi kekristenan Ortodoks itu memang tidak banyak berbuat bagi rakyat Rusia. Sehingga orang Rusia juga mereka menempatkan ranah agama itu pada tempat privasi. Privat. Iya, privat. Mereka tidak menempatkan agama sebagai konsumsi umum publik begitu. Tidak seperti di Indonesia. Jadi kalau isu-isu agama di sana, kalau misalnya saya pernah bilang dalam kelas itu, pas saya ini dalam kelas saya pernah bilang haleluya, baru dosen saya kaget. Setelah 3 baris dia bilang, apa yang kamu katakan tadi? Saya takut. Jadi ternyata di sana itu agama ada, tapi untuk kata-kata agama dan juga untuk nama-nama Tuhan mereka tidak mensistematiskan dalam pendidikan pendidikan Rusia. Berarti tidak berlaku di pendidikan. Iya, mereka lebih kepada privasi di luar begitu. Jadi kalau ibadah ya ibadah di gereja. Itu urusan pribadimu dan Tuhan maksudnya. Iya. Bahkan mungkin KKR di jalan juga tidak ada. Jadi pokoknya di Rusia itu jangan mengganggu kenyamanan orang begitu. Itu mereka mau nyaman, mereka mau diri sendiri gitu. Orangnya itu sosialnya itu individualis. Mereka tertutup sekali gitu. Jadi jangan mengganggu dong zona nyaman gitu. Wow. Berarti saat menghadapi begitu bro rasakan bagaimana? Wah, saya merasa bahwa ini saya macam terhilang begitu. terhilang di tengah hutan. Ini saya kayak macam orang-orang tapi tidak mau senyum, tidak mau salam. Ini saya stres juga. Karena kita di sini kan, salam kiri kanan, senyum kiri kanan. Di sana tuh semua jalan dengan agenda masing-masing, urusan masing-masing, aktivitas masing-masing tertutup dengan dirinya sendiri. Kecuali kok ada urusan apa dengan saya? Mungkin urusan teman kelas pun kadang-kadang juga diam jadi. Diam, semua serba diam gitu. Iya, jadi kita pikirnya dong marah, tapi ternyata tidak. Kenapa? Apa yang pengaruh di sana diam? Apa itu mempengaruhi? Itu saya dengar itu bahwa orang Rusia kebanyakan diam itu pertama karena trauma Perang Dunia Kedua juga ada. Karena dalam sejarah Rusia itu pernah rakyat itu baku jual. Baku sangka bahwa ini komunis. Bahwa ini orang percaya. Ini jadi sejarah kelamnya Rusia yang begitu gelap itu membentuk mental dan kehidupan mereka seperti itu. Itu faktor satu. Yang kedua itu orang-orangnya iklim yang keras membentuk mereka begitu. Kerasnya apa? Dingin begitu? Dingin, berubah. Terus orang-orangnya pernah terjadi kelaparan yang luar biasa, krisis ekonomi, perang yang terus bergelojak, dan hal-hal ini membentuk mereka lebih berhati-hati. Tindakan harus hati-hati. Lebih berhati-hati, lebih menjaga semua ini. Jadi mereka tidak terlalu terbuka, terlalu segampang-gampang itu. Kadang-kadang kita mau ketemu orang, mau minta tolong, mau tunjukkan jalan arah kemana juga. Kadang ada yang respon, ada yang tidak gitu. Saat seperti begitu, bro lakukan apa saja ketika respon mereka? Pertama, saya berdoa supaya Tuhan jangan dong hati, baru dong bantu saya. Amin. Dan benar juga, kadang dong bantu, kadang juga dong terbuka. Tapi kalau orang asing yang dari Timur Tengah, Afrika, itu suka konek-konek. Ya, suka konek. Pasti ada senyum yang Timur Tengah, dari Iran, Irak, dorang. Ini dong kayak kan mereka kan Asia juga tuh. Jadi ada keterbukaan, ada komunikasi, ada sapaan. Tapi karena misalnya orang Rusia ini hati mereka baik, tapi tidak senyum. Jadi kita bikin dong marah.
Di, di gereja juga kalau dong bicara memuji Tuhan tuh biasa saja, hanya mata saja menyanyi pelan. Sebentar di Afrika dong tuh sampai memuji Tuhan tuh angkat kursi dan segala macam luar biasa. Jadi kita punya persekutuan di Rusia itu di Volgograd itu kan baptis tuh. Jadi anak Afrika kalau memuji Tuhan tuh ini baru beberapa orang Rusia yang masuk itu dong perhatikan ini kenapa nih gitu. Oke, rasa aneh begitu. Iya, tapi karena sudah ada pertukaran kultur. Dari orang Rusia ini semakin apa ya? Mereka juga memahami orang asing itu seperti apa begitu. Betul. Iya, jadi dong juga apa tahu orang asing punya perilaku sikap itu apa gitu. Oke. Luar biasa, Bung. Jadi Bro ambil jurusan apa di sana? Saya pertama belajar teologi, kedua saya belajar tentang antropologi. Iya. Kemudian ada satu masalah yang terjadi dalam beasiswa Rusia, bahkan beasiswa Amerika, bahkan beasiswa lain. Itu jurusan yang kami pilih itu seringkali apa berubah sendiri atau diubah oleh orang atau kesalahan mesin atau mesin lagi teknis atau apa, kadang-kadang begitu. Dan kasus seperti ini terjadi. Anak-anak ada yang ambil jurusan mekanik tapi tiba-tiba ada di kedokteran, ada yang ambil kedokteran tapi tiba-tiba ada di bidan. Jadi banyak anak-anak yang tidak terima dengan jurusan seperti itu. Saya waktu saya mau ambil antropologi, daftar antropologi, tiba-tiba lari ke teknologi inovasi ekonomi. Akhirnya saya mau ubah tidak bisa, sistem sudah atur begitu. Ya. Akhirnya saya belajar itu. Itu sistemnya diatur di negara Indonesia atau di sana? Karena kita daftar kan melalui online toh beasiswa ini. Kami kasih nama, kasih data, kirim data. Baru data kami ini dirampung oleh yang kasih beasiswa di PKR di sini juga dan juga di kampus-kampus Rusia. Oke. Dan mereka mungkin perubahan jurusan ini kami tidak tahu. Terjadi di Indonesia? Di Indonesia atau di Rusia ini? Berarti data yang dirubah berarti di KBRI atau apa di mana? Bisa jadi begitu. Jadi jurusan yang anak-anak pilih ini tapi tiba di lapangan, kenapa jurusan saya yang ini kenapa jadi ini gitu. Jadi ini satu dilema yang memang belum ada titik terang ya gitu. Mungkin ke depan anak-anak jadi banyak anak-anak yang tidak semangat kuliah karena jurusannya gitu. Dikasih pindah-pindah begitu ya? Banyak yang mengeluh juga. Oke. Jadi itu keluhan-keluhan ya, Bro? Keluhan. Sampai sekarang juga anak mahasiswa baru juga banyak yang begitu. Oke. Yang mau belajar hubungan internasional tiba-tiba lari ke hukum. Waduh, akhirnya dong stres kadang-kadang. Oke. Ini masalah yang tapi apa boleh buat? Sudah beasiswa keluar, sudah begitu baru mau ubah tidak bisa. Mau tidak mau antara mundur atau lanjut. Tapi ya saya juga menemukan banyak anak-anak yang selesai dengan kasus-kasus begitu, tapi mereka menempatkan diri secara profesional. Oke, kuliah. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk menggunakan latar belakang ilmu ini untuk bekerja. Oke. Ya. Berapa lama Bro ambil studi di sana? Pemerintah Federasi Rusia menetapkan bahwa dalam beasiswa Rusia S2 itu 3 tahun. 3 tahun. S1 5 tahun. Wow. Jadi tidak bisa mundur, tidak bisa maju, harus itu. Kalau Indonesia kan kita bisa mahasiswa kalau tidak ada uang tunda 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun juga bisa, bahkan 20 tahun. Indonesia kan bisa, yang penting ada uang. Yang penting ada, tapi Rusia tidak bisa. Ada kampus-kampus lain yang tidak bisa, itu dipulangkan. Ya. Tapi ada yang kalau sampai sudah tesis begitu baru, misalnya tidak memenuhi standar penulisan Rusia, dong kasih kelonggaran untuk penelitian ulang baru bisa. Gitu. Oh, luar biasa, menarik. Jeff, penelitian tentang apa waktu itu? Saya penelitian tentang perkembangan inovasi di Indonesia. Okay. Inovasi ini berbicara tentang mengubah barang lama menjadi baru menambah nilai. Ya. Dan indeks inovasi di Indonesia ini kurang dalam hal mengembangkan ekonomi. Misalnya begini, Singapura itu adalah negara dengan indeks inovasi tertinggi di Asia. Ya. Singapura punya apa? Hanya laut. Tapi ekonomi mereka sangat tinggi karena mereka punya inovasi dan teknologi. Sementara Indonesia punya sumber daya alam tapi tidak punya inovasi. Sehingga
Indonesia tuh diklaim sebagai singa yang sedang tertidur lelap. Oke. Dia bisa menjadi macan Asia, tetapi karena tidak ada inovasi-inovasi yang diterapkan dalam industri produk-produk baru. Jadi tidak ada transformasi gitu. Ya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa sumber daya alam yang kaya, tetapi tidak ada inovasi yang bisa dibuat untuk mengembangkan negara ini. Sementara Singapura dan beberapa negara lain itu mereka memiliki indeks inovasi yang tinggi karena mereka melakukan pembaharuan. Kalau barang ini tidak berjalan, maka mereka memperbarui lagi untuk menambah nilai-nilai baru gitu. Itu yang saya tulis penelitian tentang itu. Jadi apalagi di Papua ini, kami belum punya teknologi, belum punya industri, apalagi inovasi-inovasi baru. Kayaknya kami jauh sekali dari jadi isu-isu inovasi ini masih sangat minim. Bung, terima kasih. Bung, dari semua ini Bung mau sampaikan pesan kepada generasi muda Papua, buat anak-anak kampung, backgroundnya sama seperti kita, bagaimana? Saya mau bilang begini, dari cerita yang mungkin santai nih kawan. Malam hari ini saya dengan saya teman Nies duduk di sini, kami berbincang-bincang depan kamera. Dan harapan saya untuk 1-2 orang yang ada di balik gunung di Ndugama sana, di Yaukimo sana, di Intan Jaya sana, di beberapa kampung yang ada di sana, untuk maju, berhasil, sukses itu bukan soal kita di kampung atau di kota, bukan soal orang tua kita kaya atau miskin, yatim piatu atau apa, tapi ini soal kepercayaan. Kalau kau percaya Tuhan, kalau kau percaya bahwa di dalam kepercayaan itu kau berusaha, kau maju, kau akan tiba di dunia manapun dan tidak ada orang yang akan hentikan kau. Jadi adik-adik yang ada di balik gunung sana, kakak pesan dekat Tuhan, kemudian terus berusaha, dan ingat, orang pertama yang akan menghalangi kalian bukan orang di Amerika sana, tapi kau keluarga sendiri. Kau bapak sendiri, kau mama sendiri, kau punya om sendiri, kau punya keluarga sendiri yang mereka akan bilang, aku tidak bisa. Mereka akan mengatakan kata-kata yang, kau pendiam, aku terlalu, pokoknya banyak kata-kata itu. Tapi saya mau kasih tahu, tidak usah dengar dong. Kau harus percaya kau Tuhan, kau harus percaya kau diri, dan modalnya bukan uang, tapi modalnya adalah iman kepada Tuhan dan terus berusaha. Mungkin kita pikir kuliah S1 itu sulit, kuliah S2 sulit, keluar negeri sulit. Tapi kalau kau percaya Tuhan, kau berusaha, kau terbuka, kau tekun, maka Rusia bukan jauh tapi akan jadi dekat. Kuliah S1 sampai doktor bukan tinggi tapi akan jadi dekat sini. Jadi pada dasarnya kita semua diberkati. Jadi Papua ini butuh kalian. Saya bukan orang yang sudah sukses hebat, tidak, tapi saya hanya berbagi sedikit karena saya bisa menikmati seperti itu. Jadi dari video ini kita bukan mau cari apa, tapi kita mau menjadi berkat saja gitu. Terima kasih sahabat semuanya, sebangsa dan setanah air. Terima kasih sudah menonton kami punya cerita, berbincang santai bersama pemuda brilian dari Ndugama, mematahkan stigma yang miring tentang kami. Itulah cerita Jeffrey bersama saya Nies. Jika kalian penasaran bisa undang Jeffrey juga jadi narasumber ya, adik-adik. Kemarin saya baru diberikan peluang juga di asrama sini. Luar biasa. Semangat terus teman-teman yang baru mau kuliah dan baru mau berjuang menjadi ini. Kita juga sama seperti kalian. Amin. Dan kalian harus mengikuti cerita juga. Intinya dari semua yang saya dapatkan adalah niat, kerja keras, rajin, konsisten. Ya teman-teman, jangan lupa itu. Salam damai dari saya, Nies Tabuni. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa berbagi sub channel ini untuk inspirasi buat teman-teman kita yang lain. Hormat. Hormat sekali. Hormat luar biasa.